Selamat datang semuanya di channel YouTube YRC Yonghwa Review Channel. Kami akan menyajikan review film-film yang populer dan pastinya akan mengajak kalian menyimak alur cerita filmnya dengan baik dan menyenangkan. Buat kalian yang lagi santai, daripada bengong, mending nonton konten di YRC aja. Kuy ambil camilan dan kopinya, kita simak review film yang satu ini. Pada kali ini kita akan mereview film dengan judul Where of Man. Di awal film diperlihatkan dua orang sedang di dalam mobil. Mereka berdua adalah pengantar dan penjaga yang bekerja untuk perusahaan swasta yang bernama Vertigo. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh perampok, kemudian dua orang tadi dibunuh dan semua uang di dalam mobil diambil. Scene berpindah kepada seorang pria botak yang melamar kerja di sebuah perusahaan Vertigo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengantar uang. Ia bernama Patrick Hill. Di sana seorang atasan perusahaan yang bernama Terry bilang bahwa pekerjaan itu bergaji lumayan, namun dengan risiko yang cukup tinggi. Mereka bekerja mengantar uang dari bank swasta, apotek, ganja, berangkas uang tunai, bahkan kasino. Masing-masing orang membawa uang tunai senilai 15 juta dolar. Tentu itu akan mengundang banyak penjahat. Bahkan kemarin dua pegawai Vertigo harus tewas karena akibat perampokan. Melihat Pak Laring Hill sebagai Delta Security Eropa, Hill bisa bekerja di tempat itu. Namun, tetap dengan syarat, ia harus lulus tes minimal mendapat skor 70%. Ini dia, Bullet, salah satu senior di sana. Ia yang akan mengetes Hill, diawali dengan tes kebugaran, menembak, dan dites mengemudikan truk. Dari semua tes yang dilakukan, Hill mendapatkan skor 70% karena Hill banyak melakukan kesalahan. Namun, skor itu cukup untuk Hill bisa bekerja di Vertigo. Di ruangan loker, Bullet memperkenalkan Hill kepada pekerja lain. Terlihat semua orang pekerja di sana tidak memperdulikan dengan adanya Hill. Bullet juga memperkenalkan Bob dan Dave. Mereka sedikit meremehkan Hill. Setelah itu, Hill dan Bullet mempersiapkan barang bawaan yang akan dibawa ketika bekerja, seperti pistol untuk berjaga dan sebagainya. Di hari pertama kerja, Hill ditugaskan bersama Bullet dan Dave. Ketika di perjalanan, Dave menakut-nakuti Hill tentang pekerjaan barunya itu, bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya untuk orang biasa. Mereka mengantarkan uang dari hotel ke Bank Amerika. Pekerjaan hari itu pun selesai. Ketika Hill hendak pulang, Bullet mengajaknya minum dan main biliar. Hill izin untuk absen sebentar. Di sana Hill melihat kartu identitas para pegawai yang terpajang di samping absen. Di tempat biliar ada seseorang yang bernama John. Ia sendiri harus dipecat karena suatu hal, dan Hill orang yang menggantikan John. John memancing Hill, namun dia tetap tenang untuk menghindari keributan di sana. Esok harinya, Hill, Dave, dan Bullet kembali bekerja untuk mengantarkan uang. Dave kesal karena harus menunggu lama Bullet yang tidak kunjung keluar ketika mengantarkan uang ke sebuah tempat yang hanya berjumlah 10.000 dolar. Ketika Dave menghubungi lewat radio HT, terdengar Bullet sedang dirampok. Dave yang takut, dia langsung berniat kabur meninggalkan Bullet dengan alasan di dalam truk masih ada uang sejumlah 2,5 juta dolar. Namun Hill mencegahnya dan akan menuruti kemauan si perampok tanpa meninggalkan Bullet. Si perampok menyuruh truknya pergi ke suatu tempat yang mereka inginkan. Terlihat di sana Bullet ditodong oleh perampok. Para perampok menyuruh satu orang untuk memindahkan uang dari truk ke mobil mereka. Ketika Hill sedang memindahkan uang itu, Hill menembaki para perampok itu dengan sangat cepat sehingga mereka tewas. Esok harinya, Dave, Bullet, dan Hill dimintai keterangan di kantornya. Semua keheranan dengan Hill yang sebelumnya mendapat skor minim dalam latihan, tetapi dia dapat menembak perampok dengan sangat cepat dan tepat.
Orang di sana memperlihatkan video sebelumnya yang menimpa dua orang pengantar uang yang tewas. Apakah ada hubungannya dengan orang yang merampok Hill? Hill bilang itu perampokan yang berbeda. Para pegawai yang mengalami penyerangan akan diliburkan selama 1 bulan untuk terapis mental. Namun ia menolaknya dan ingin terus bekerja. Pemilik perusahaan yang bernama Black Hell sangat kagum pada Hills. Ia berencana akan menaikkan jabatan Hill di Vertigo. Esok harinya di ruangan pemberangkatan truk, semua memuji Hill atas keberaniannya kemarin. 3 bulan kemudian, Hills kembali mengantar uang bersama Bullet. Di tengah perjalanan ada perampok yang menghentikannya. Bullet sangat ketakutan dan menuruti perintah si perampok untuk keluar dari mobil dan tidak melawan. Ketika Hill keluar dari mobil lewat pintu belakang, tiba-tiba para perampok yang melihat Hill langsung kabur dan pergi ketakutan. Ajaib ya, sebenarnya Hill ini siapa ya? Ketika hendak absen pulang dan salah satu pegawai Vertigo minum di rumahnya dan tidak lupa, terjadilah adegan mantap-mantap di sana. Setelah itu Hill menginterogasi Dana. Dari mana uang sebanyak itu ada di rumah Dana? Dana tidak mau berbicara, namun ketika Hill mengancam Dana, dia bilang bahwa uang itu ia curi dari Vertigo dan Dana tidak sama sekali berhubungan dengan para perampok yang menimpa Vertigo. Hill sendiri hanya meminta informasi apabila ada orang dalam yang bersekongkol dengan para perampok, namun Dana tidak mengetahui tentang hal itu. 5 bulan sebelum Hill bekerja di Vertigo, Hill dan anaknya yang bernama Doggy hendak pergi menonton pertandingan. Namun tiba-tiba Hill mendapat telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Mike memohon ke Hill agar Hill mau memantau sebuah truk pengangkut uang karena anak buah Hill yang lain sedang benar-benar sangat sibuk. Hill hanya cukup memastikan saja truk itu belok ke kiri atau ke kanan, agar Mike tahu rute pengantar uang itu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Hill adalah seorang bos mafia yang salah satu usahanya di bidang perampokan uang. Hill dan anak-anaknya pergi ke tempat itu. Hill berhenti dan berpura-pura membeli nugget untuk melihat kemana rute mobil truk pengangkut uang itu. Doggy, anaknya yang menunggu di mobil, ia melihat mobil truk pengangkut uang itu dirampok. Doggy dipaksa keluar oleh salah satu perampok, sementara orang yang bertugas sebagai pengantar harus tewas ditembaki oleh para perampok di sana. Ketika Hill kembali ke mobil, ia harus melihat Doggy, anaknya, tewas ditembaki salah satu perampok yang bernama Jane. Inilah scene yang kita lihat di awal film. 3 minggu kemudian setelah perampokan itu, Hill terbangun dari komanya. Ia sangat kehilangan anak sematawayang yang sangat ia cintai, harus tewas di tangan perampok itu. 3 anak buah Hill yang terlihat bukan orang sembarangan, mereka takut jika Hill sampai marah kepada mereka. Karena telah meminta tolong Hill memantau truk sehingga menyebabkan anaknya tewas. Di sini Hill hanya menyalahkan dirinya sendiri ketimbang anak buahnya, dan ia akan mencari kemanapun para perampok itu pergi. Selain itu, ketiga anak buah Hill juga sudah mencari para perampok yang membunuh anak Hill, namun belum juga menemukannya. Hill hanya membutuhkan sebuah nama dari orang yang membunuh anaknya, dan ia akan membereskannya sendiri. Para anak buah Hill berusaha mencari lagi para perampok yang membunuh anak Hill. Kali ini mereka akan membantai semua penjahat untuk menemukan perampok itu. Sampai Mike, anak buahnya, bilang bahwa tidak mungkin kita harus terus membantai para penjahat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian anak Hill, dan meminta Hill untuk berpikir jernih. Setelah itu Hill meminta anak buahnya yang lain mengganti semua identitasnya dengan nama Patrick Hill, orang Inggris dan pernah bekerja di Delta Security Eropa, yang mana semua itu akan memudahkan Hill melamar kerja di Vertigo. Karena Hill yakin bahwa ada orang dalam yang membantu para perampok itu. Di lain tempat, ini dia para perampok yang sedang Hill cari. Para perampok itu diketahui oleh Jackie dan ini dia orang yang telah menembak anak Hill. Dia bernama Jane. Uang hasil merampok terakhir mereka sudah pada habis.
Kali ini, mereka berencana akan merampok pengusaha kaya dari Afghanistan yang tinggal di kota itu. Mereka pun dengan sangat mudah dapat merampok orang Afghanistan itu. Setelah itu, mereka harus merampok hingga sang ketua ulang tahun. Kali ini mereka merencanakan perampokan besar-besaran untuk terakhir kalinya. Para perampok mempersiapkan rencana yang sangat matang. Yang ternyata mereka berencana untuk merampok langsung di depot uang dari perusahaan Fortico. Mereka berencana merampok pada hari Black Friday, karena pada hari itu uang di depot Fortico bisa mencapai 150 juta dolar lebih. Dan informasi itu semua didapat dari orang dalam Fortico itu sendiri. Sebelum bereaksi, Jackie berpamitan kepada keluarganya dan mengatakan bahwa ia akan pulang telat. Di depot Fortico, Terry bilang bahwa pada hari ini hari Black Friday. Para pekerja akan mengantar uang sebanyak 180 juta dolar lebih yang ada di depot. Dan menyuruh semua pengantar uang lebih waspada. Bullet dan Hill pergi mengambil uang yang akan mereka kumpulkan di depot Fortico. Di tengah perjalanan pulang, Bullet bilang bahwa ia adalah seorang pengkhianat perusahaan dan bekerja sama dengan para perampok. Seperti perampok yang menewaskan 2 orang pegawai dan 1 anak. Bullet berkata jika selamat, Hill cukup diam dan ikuti semua perintah perampok. Karena hari ini, Bullet dan para perampok itu akan merampok langsung di depot Fortico. Hill mengiyakannya karena semua penyamaran Hill memang untuk mencari tahu siapa perampok yang sudah menewaskan anaknya. Bullet mematikan kamera pengawas di mobilnya dan menjemput para perampok itu yang sudah bersiap dengan pakaian lengkap. Setelah itu mereka pergi ke depot. Semua uang sudah terkumpul di sana dan para perampok memulai aksinya dengan Hill dan Bullet dijadikan sandera. Mereka berpura-pura mengancam Bullet dan meminta pintu keluar masuk dibuka agar para perampok bisa keluar dengan mudah. Disinilah terjadi peristiwa tembak-menembak. Banyak para pekerja yang tewas oleh para perampok. Salah satu dari pekerja menghubungi tim SWAT, yaitu tim dengan kemampuan di atas polisi biasa milik pemerintah Amerika Serikat. Ketika para perampok itu berpencar untuk mengamankan situasi, Hill berhasil membunuh salah satu perampok itu. Hill kemudian memakai seragam dan helm yang dipakai para perampok itu. Kemudian Hill membunuh 1 perampok lagi. Setelah itu Hill memasukkan ponsel ke dalam tas berisi uang yang akan mereka rampok. Hill bertarung dengan perampok yang lain. Kaki Hill tertembak, namun ia berhasil membunuh perampok itu. Bullet membantai teman-temannya sendiri. Bullet juga membunuh Dave, teman dekatnya sendiri. Bullet menembaki Hill dan pergi bersama Jane dan ketua Jackie. Karena perampok yang lain sudah tewas, mereka keluar dengan menabrak mobil polisi yang menjaga di pintu keluar. Mereka kabur dan masuk ke sebuah gedung. Setelah sampai di sana, Jane membunuh Jackie yang memang sudah terluka. Tersisa Bullet dan Jane. Mereka membawa uang melewati terowongan bawah tanah dan memasukkannya ke dalam mobil yang sudah disediakan. Setelah itu, Bullet berniat menembak Jane. Namun Jane lebih dahulu menembak Bullet hingga tewas. Kemudian Jane pergi dengan selamat. Malam harinya, Jane terlihat senang karena mendapatkan uang sebanyak itu sendiri. Jane mendengar suara handphone berdering. Ia menyangka suara itu adalah suara handphone miliknya. Ternyata suara handphone itu berasal dari dalam tas. Yang kita tahu itu adalah handphone yang dimasukkan Hill pada saat perampokan itu terjadi. Sehingga dengan mudah Hill menemukan Jane. Kemudian Hill memberikan dokumen visum kematian anaknya yang telah Jane tembak mengenai hati, paru-paru, limfa, dan jantung. Hill langsung menembak Jane dengan tepat seperti penembakan anaknya, yaitu di paru, limfa, dan jantung, sehingga Jane tewas pada saat itu juga. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih telah menyimak review film ini sampai akhir dan nantikan review-review film populer lainnya di channel YRC. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar terus berkembang ya. Thank you for watching, sampai jumpa.